Ada nama satu kelurahan di Kota Madia Payakumbuh, tempat saya tinggal. Kota Madia Payakumbuh ini ada satu kelurahan namanya Bunian. Nama kelurahan itu Kelurahan Bunian. Masih di tengah kota. Seorang ibu tua di Bunian itu usianya sudah 94 tahun. Kejadian ini adalah awal 2014. Usianya sudah 94 tahun. Berarti sekarang sudah 96 usianya ya. Ibu tua ini jam 3 mau sholat tahajud ke kamar mandi, tergelincir. Lalu pantatnya langsung terhempas dengan keras ke lantai. Yang terjadi adalah pecah dan patah tulang pinggulnya. Untuk usia orang setua itu, masih ada zat perekat dan lem nggak di dalam tulangnya? Sudah kering kan? Itu adalah usia menuju kepada osteoporosis. Patah, pecah. Ibarat piring jatuh ke lantai, seperti itulah nasib tulangnya. Subhanallah. Ibu ini, karena anaknya memang kaya-kaya semua, ibu ini akhirnya dibawa ke rumah sakit Padang. Setelah dirawat, maka dokter pun berkata kepadanya, untuk diharapkan sembuh secara 100% kami tidak dapat menjamin. Walaupun sembuhnya sembuh yang dalam artian bisa bergerak, paling cepat ibu ini bisa bergerak dalam 6 bulan. Itu paling cepat. Jadi bagaimana? Sang ibu tua ini mesti terkapar saja begini, telentang ya, di atas tempat tidurnya, yang boleh bergerak cuma kepala seperti ini dan tangannya. Yang lain tidak boleh, dari dada ke bawah tidak boleh bergerak sama sekali. Selama berapa lama kata dokter? 6 bulan itu paling cepat. Kalau nasib baik, paling cepat 6 bulan baru bisa bergerak. Yang lain dalam artian mungkin sudah mulai berangsur untuk duduk. Itu paling cepat. Ini bukan zaman Nabi lagi ya, tapi zaman sekarang. Saya pun datang ke rumah beliau. Bawa istri saya Aisyah. Kami lepas pengajian Maghrib Isya di Baitul Islam. Mampir ke rumahnya, ternyata sang ibu ini sedang tergeletak, terkapar di atas tempat tidurnya dan dikelilingi oleh anak-anaknya. Saya bertanya, saya panggil Ama kepada dia ya, gimana kabar Ama? Kata beliau, seperti yang Ustadz lihat sekarang. Singkatnya saya ajarkan kepadanya, Ama yakin nggak kalau Al-Quran ini bisa menyembuhkan dengan sempurna? Dia mengatakan, Ama yakin Ustadz. Kalau begitu Ama tiru ya. Apa yang Ananda lakukan, apa yang saya lakukan, Ama tiru ya. Nanti Ama lakukan sering-sering. Baik Ustadz katanya. Saya mulai bacakan. Dia kan dibungkus dengan selimut tebal. Saya mulai bacakan di depan Ama ini, dan anak-anaknya menyaksikan semua. Saya bacakan ke telapak tangan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Setiap selesai baca Al-Fatihah, saya tiupkan ke telapak tangan saya. Dengan niat, bacaan tadi semoga Allah kumpulkan di telapak tangan ini. Entah bagaimana wujudnya, hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian saya ulangi sampai 7 kali. Habis itu saya bacakan ayat kursi. Saya baca 3 kali. Masing-masingnya setelah selesai baca kursi, saya tiupkan lagi. Lalu saya bacakan 3 kul. Kul huwallahu ahad 3 kali, saya tiupkan. Kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, saya tiupkan. Kul a'udzu birabbin nas 3 kali, saya tiupkan. Setelah itu saya baca ayat-ayat syifa. Itu ada nanti, coba lihat di buku Ensiklopedia Pengobatan Islam, ayat-ayat syifa, ayat-ayat penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatun lil mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa'. Dan seterusnya, saya tiup terus ke telapak tangan. Setelah itu baru didoakan, dan doanya sengaja saya keraskan. Bunyi doanya lebih kurang seperti ini. Ya Allah, jadikanlah telapak tangan hamba ini
yang telah hamba bacakan ke atasnya ayat-ayatmu yang agung, ayat-ayatmu yang suci sebagai ruqyah. Jadikanlah telapak tangan ini ya Rabbi mengantarkan mukjizat syifa untuk bunda kami ini. Sembuhkan beliau ya Allah. Sembuhkan beliau ya Rabb. Sembuhkan beliau ya Syafi. Ditiupkan kembali. La haula wa la quwata illa billah. Tutup dengan salawat untuk Rasulullah. Baru diusapkan. Saya mengusapkannya hanya untuk contoh. Di atas selimut. Saya usapkan hanya untuk contoh di atas selimut. Ya. Walaupun ibu itu sudah tua, tetap tidak halal bagi saya menyentuhnya. Tapi saya hanya menyentuh selimut saja. Saya katakan, nah ibu nanti dengan telapak tangan ibu sendiri. Ibu baca, lalu usapkan. Ibu baca, lalu usapkan. Ibu baca, lalu usapkan. Insya Allah bu, Allah akan percepat kesembuhan ibu. Insya Allah. Dia bertanya, Ustaz berapa kali dibuat sehari? Wah ini bukan minum, minum obat ada dosisnya gitu. Makin sering ibu melakukannya, makin baik bu. Makin sering baca Al-Quran, makin banyak pahala nggak? Iya. Jadi bu, ini nggak pakai dosis. Ibu baca saja sering-sering, lakukan sering-sering, niatkan ibadah. Niatkan ibadah, niatkan mencari pahala dari Allah, dan niatkan minta kesembuhan dari Allah. Gitu loh bu. Iya Ustadz, iya kalau begitu kapan aja Ustadz ya? Saya bilang. Dan dia memang nggak boleh kemana-mana. Dan nggak bisa kemana-mana. Oleh karena itu dia nggak ada kerjaan yang lain kecuali baca Quran, tiupkan, ya, lalu doa, usapkan ke situ. Baca Quran, tiupkan, lalu doa, usapkan ke sana. Dia lakukan, nggak kira entah berapa kali sehari, dia lakukan terus. Bapak Ibu, orang ini sekarang masih hidup. Ini bukti yang tak terbantahkan. Beliau di minggu ketiga nelpon ke HP saya. Qadarullah HP saya tinggal di rumah. Saya sedang ke kota Bukit Tinggi. Ini Jumat malam Sabtu ya. Itu jadwal pengajian saya di Masjid Jihad Tangah Jua. Pulang dari pengajian malam itu, istri saya Aisyah berkata, "Da, masih ingat nggak dengan amak yang di Bunian?" Oh iya. Memang kenapa? Dia nelpon tadi dah. Masya Allah, bagaimana keadaan amak? Kata beliau, kata istri saya, dah amak tuh nangis. Kenapa? Saya bilang. Dia bilang, mana Pak Ustadz? Aisyah jawab, Ustadz sedang ke Bukit Tinggi ibu. Aisyah, ini amak yang di Bunian. Oh iya, mak bagaimana kabar? Baik Aisyah. Aisyah sampaikan sama Ustadz Zul ya. Terima kasih banyak. Mulai dia nangis. Terima kasih banyak. Yang diajarkan Ustadz Zul, amak buat tiap hari, tiap malam. Amak nggak mau hitung dah berapa kali amak lakukan. Dan amak sekarang, tolong sampaikan sama Pak Ustadz, amak sekarang sudah bisa bergerak, sudah bisa membuka pintu sendiri, sudah bisa nutup pintu sendiri. Subhanallah, amak setua itu usianya. Sambil nangis dia cerita, sampaikan sama Ustadz, amak terima kasih banyak. Walaupun masih jalannya masih berpegangan ke dinding menuju ke pintu, tapi udah bisa. Menurut dokter paling cepat berapa lama? 6 bulan. Ini baru 3 minggu loh. Saat saya dengarkan itu tanpa sengaja air mata juga ikut menetes karena luar biasa Al-Quran ini. Luar biasa. Ini ada hubungan dengan sihir nggak ini? Nggak ada hubungan dengan sihir. Ya, nggak ada hubungan dengan santet, dengan gangguan jin, murni medis. Ayo, ini saya untuk mencoba menanamkan keyakinan. Ini testimoni semua yang saya ceritakan, menanamkan keyakinan. Al-Quran ini punya mukjizat. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah syifa, menyembuhkan. Dan bukan hanya untuk urusan yang sifatnya dari jin dan setan, sihir belaka, tapi yang sifatnya medis. Nah, maaf. Kita selama ini kalau sakit yang teringat pertama kali apa? Dokter. Terus yang teringat lagi apa? Rumah sakit. Yang teringat apa lagi? Obat-obat yang ada di apotik. Betul nggak? Kemana akidah kita? Ketika Allah menurunkan Al-Quran sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami menurunkan Al-Quran ini. Di dalamnya ada penyembuh. Jelas Allah berfirman. Lalu kemana keyakinan kita selama ini?
Asal sakit selalu teringat ada obat, rumah sakit, dokter. Kemana kita letakkan di hati kita, di dada kita, di keyakinan kita ayat-ayat Allah dan Al-Quran? Sesuatu yang lost, yang hilang dari kita selama ini. Baik, Pak Ustadz, terus gimana cerita berikutnya? Minggu ketiga ya, minggu keempat, ibu ini kembali nelfon dengan suara ceria. Lagi-lagi yang ngangkat ketika itu HP adalah istri saya. Aisyah, sampaikan sama Ustadz, Amak sekarang udah di pasar. Subhanallah, udah di pasar. Pas 1 bulan bersama Al-Quran. Pas 1 bulan bersama Al-Quran. Subhanallah.